Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Yusmini dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahendra Data. Di sini saya akan mengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Nah, pertama, mata kuliah Ekonomi Pembangunan ini yang saya akan jelaskan yaitu tentang cara pembelajaran mata kuliah ini, meliputi kajian ini yaitu tentang ekonomi pembangunan, konsep dasar dari ilmu ekonomi pembangunan, faktor-faktor yang mempengaruhi dan bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya, di sini mahasiswa dapat mempelajari ekonomi pembangunan. Yang pertama, mahasiswa harus mampu mempelajari konsep dasar atau ruang lingkup yang pertama. Yang kedua, mahasiswa juga harus mempelajari tentang sifat-sifat umum negara sedang berkembang. Selanjutnya tentang teori-teori pembangunan. Selanjutnya tentang unsur-unsur ekonomi pembangunan, permasalahan, dan kebijakan pembangunan ekonomi. Di samping itu juga ada tentang kemiskinan, tentang sektor pembangunan, perdagangan, industri, dan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya di sini cara penilaian saya terhadap mahasiswa yaitu yang pertama ada tugas dan UTS dan UAS. Selanjutnya setelah saya memberikan tugas, saya akan memberikan penilaian absensi juga. Selain itu, mata kuliah ekonomi pembangunan ini terdiri dari 2 SKS, yaitu 100 menit. Perkuliahan ekonomi pembangunan dilaksanakan secara daring atau luring, di mana mahasiswa dapat memahami, mendengarkan, setelah itu akan saya berikan diskusi atau tanya jawab. Untuk lebih jelasnya lagi, dapat disimak di kuliah perdana saya tentang ekonomi pembangunan, yaitu konsep dasar ruang lingkup ekonomi pembangunan. Selamat menyimak. Om Santi 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 Om. Selamat pagi semuanya. Di sini saudara semua mahasiswa semester 3 ya? Ya. Baik, hari ini saya akan isi perkuliahan saudara dengan ekonomi pembangunan. Ya, sebelumnya saudara sudah tahu nomor WA saya ya, sudah saya share di grup. Saudara bisa lihat di sana. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya dari dosen ekonomi ya, yang akan mengajar saudara ekonomi pembangunan. Di sini nama saya Nimade Yusmini SEMSI ya. Jadi untuk lebih dijelaskan lagi bisa nanti di grup atau classroom sudah saya buatkan ya, bisa dicek kembali ya. Baik, kita langsung saja ya penjelasan untuk perkuliahan. Yang pertama saya jelaskan dulu untuk penilaian di sini ya. Di sini penilaiannya saudara akan saya berikan tugas, kuis, nanti juga akan ada UTS dan UAS. Jadi nanti itu ada penilaiannya masing-masing ya. Absensi juga. Sebelumnya saya ingin absen dulu terlebih dahulu ya. Saudara bisa cek di kampusnya. Saya share daftarnya. Sebentar. Sudah ya, silakan absen ya. Baik. Sebelum kita mulai perkuliahan, semuanya sudah pada semangat nih ya. Semangatnya sudah pada makan semua nih. Baik. Di sini ekonomi pembangunan. Yaitu kita langsung saja ya bahas tentang pengertian ekonomi pembangunan. Tapi syarat dari ekonomi pembangunan ini saudara harus menempuh mata kuliah pengantar ekonomi makro. Tentunya sudah menempuh ya pengantar ekonomi makro ya di semester 1 biasa pengantar. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dalam ilmu ekonomi pembangunan. Jadi ekonomi pembangunan itu ada konsep ilmunya dulu, baru ke pembangunan ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi itu, penjelasannya dulu ya, saudara pahami. Ekonomi pembangunan, ilmu yang mempelajari atau menganalisis, menganalisis untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh negara sedang berkembang, seperti itu ya. Setelah itu, dari bagaimana kita mencari cara atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh
Terus dari cabang ilmu ekonomi ini, tadi yang kedua pembangunan ekonomi. Jadi ada konsep ekonomi pembangunan dari pembangunan ekonomi. Kita pelajari dulu konsep ilmu ekonominya. Selanjutnya langsung kita bahas tentang pembangunan ekonominya itu apa. Jadi ilmu yang mempelajari konsep ekonomi pembangunan. Sekarang pembangunan ekonominya itu bagaimana suatu usaha atau cara untuk menyelesaikan yang tadi permasalahan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang tersebut, yaitu dengan cara bisa dilihat langsung ya, dengan adanya ekonomi pembangunan maka tingkat infrastruktur akan lebih meningkat, terus pelayanan perusahaan juga akan bisa bertambah dengan adanya pembangunan ekonomi. Selanjutnya pelayanan kesehatan, pendidikan juga akan bisa meningkat ya, dari ilmu ekonomi. Terus adanya pembangunan ekonomi itu jadikan satu. Jadi setelah kita gabungkan, jadi implikasinya itu kesempatan kerja, terus peningkatan pendapatan juga akan meningkat. Nah, setelah kesempatan kerja itu meningkat, otomatis maka kesejahteraan masyarakat juga akan bisa bertambah lebih baik lagi. Seperti itu ya. Jadi ekonomi pembangunan itu konsep dasarnya dulu. Ya, jadi dari konsep itu bisa disimak ya, bisa dipahami ya. Kita dasarnya dulu kan dari konsep ekonomi pembangunan, lanjut ke pembangunan ekonomi. Jadi seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, nah, jadi ruang lingkup. Jadi dengan adanya ilmu ekonomi kita pelajari. Terus karena dia tuh peran dari ilmu ekonomi mempelajari tujuannya adalah pembangunan ekonomi. Dari ilmu ekonomi ini tujuannya adalah pembangunan ekonomi. Kita jadikan satu karena di Indonesia ya, contohnya Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang sangat besar, sumber daya manusia potensinya luar biasa sangat besar. Itu ruang lingkup jadinya dari ilmu ekonomi, konsep dasar dari ekonomi pembangunan seperti itu. Selanjutnya dari tujuan pembangunan ekonomi ya, ada yang bisa sudah kelihatan ya kayaknya? Saya ada yang mau bantu bisa baca dulu dari 1 sampai 6 bisa silakan? Bisa? Ya, tujuan pembangunan ekonomi yang pertama untuk meningkatkan sumber daya manusia, yang kedua memeratakan pendapatan nasional, yang ketiga meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang keempat meningkatkan produktivitas negara, yang kelima menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional, yang keenam menjaga kestabilan nasional. Ya, bagus ya, saudara. Siapa namanya saudara? Karena ini pertemuan pertama, saya juga sambil mengenal saudara nanti ya. Erni ya, terima kasih untuk sudah bantu membaca ya. Ya, yang pertama meningkatkan SDM. Meningkatkan SDM itu meningkatkan sumber daya manusia. Gimana cara meningkatkan SDM itu? Yaitu dengan latihan tenaga kerja, yang lebih mengenal teknologi atau komputer, itu yang meningkatkan SDM ya, pelatihan pengolahan tenaga kerja. Terus yang kedua, memeratakan pendapatan nasional. Nah, bagaimana caranya agar pendapatan nasional itu merata? Nah, dengan cara lebih banyak produksi luar negeri yang tinggi. Bagaimana caranya produksi luar negeri itu yang tinggi? Itu dengan tinggi rendahnya produksi dalam negeri ditentukan oleh investasi yang ada. Semakin banyak investasi yang masuk ke dalam suatu negara, maka meningkatlah produktivitas juga. Ya. Terus selanjutnya meningkatkan kesejahteraan penduduk. Nah, bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan penduduk? Yaitu dengan mengurangi kemiskinan tentunya. Jadi berkaitan ini ya, tujuan pembangunan ekonomi meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan cara mengurangi kemiskinan dan pengelolaan SDM-nya juga selalu ditingkatkan seperti itu ya. Selanjutnya meningkatkan produktivitas negara ya, berkaitan dengan meratakan pendapatan nasional. Jadi ya, produktivitas itu seperti tadi, semakin tinggi investasi maka masyarakat juga meningkatkan produktivitas masyarakat ya, itu intinya ya. Nanti saudara bisa baca, nanti saya share di Google Classroom, bisa dicek. Nah, yang kelima menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Jadi menjaga keseimbangan neraca, jadi keseimbangan antara neraca pembayaran antara negara satu dengan negara lain, itu maksudnya. Jadi harus seimbang karena tanpa keseimbangan ini sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Neraca pembayaran itu harus seimbang, sangat mempengaruhi dia keadaan ekonominya. Selanjutnya menjaga kestabilan nasional. Nah,
Bagaimana cara menjaga kestabilan nasional agar stabil ya? Tentunya dalam perekonomian itu yang sangat mempengaruhi tingkat pendapatan harus meningkat, tingkat kesehatan kerja, dan kestabilan harga dalam suatu negara juga harus stabil seperti itu ya. Bisa saya lanjutkan dulu untuk tujuan pembangunan ekonomi dari konsep ruang lingkup masuk ke tujuan ekonomi, bisa ya? Ya, baik saya lanjut. Nah, manfaat pembangunan ekonomi ya, masih di kesejahteraan penduduk yang tadi ya, dengan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan tentunya dengan menambah lapangan pekerjaan di kesejahteraan penduduk. Selanjutnya yang kedua, kemampuan manusia menjadi lebih besar dalam menguasai alam dan sekitarnya. Nah, paham nggak ini maksudnya? Kemampuan manusia, manfaat pembangunan ekonomi, kemampuan manusia menjadi lebih besar dalam menguasai alam dan sekitarnya. Nah, maksudnya di sini adalah suatu contoh, misalnya dalam kegiatan ekonomi pembangunan, misalnya ada suatu bencana, misalnya kebakaran hutan, tanah longsor. Jadi apabila manusia ikut berbuat tidak baik dalam suatu kegiatan tersebut, jadi manusia itu harus bertanggung jawab. Jadi seperti itu ya. Jadi manusia lebih bisa menguasai alam sekitarnya. Dia harus bertanggung jawab apabila terjadi bencana yang buruk terhadap lingkungan sekitar. Seperti itu ya. Maksud dari yang nomor 2. Ya, bisa dipahami ya? Ya, baik. Saya lanjut ke tingkat pendidikan yang meningkat. Nah, tingkat pendidikan meningkat mungkin saudara semua sudah paham dari manfaat pembangunan ekonomi. Semakin pembangunan ekonomi itu maju berkembang, tingkat pendidikan juga akan meningkat karena banyaknya fasilitas yang ada. Seperti itu ya, fasilitas jadi dari asal pendidikan seperti itu. Yang keempat, tingkat kesehatan meningkat. Nah, dengan pembangunan ekonomi juga semakin maju, kesehatan juga akan meningkat karena banyak layanan kesehatan seperti rumah sakit ada didirikan. Itu intinya ya. Ya, baik. Bisa dilanjutkan dari manfaat pembangunan ekonomi? Bisa dipahami ya. Selanjutnya tentang jadi konsekuensinya juga ada ya pembangunan ekonomi itu ya. Konsekuensinya itu yang pertama, dapat merusak kelestarian alam dan lingkungan. Yang kedua, pengorbanan dan biaya. Nah, yang pertama itu rusak kelestarian alam dan lingkungan. Ada nggak yang bisa menyebutkan contohnya? Salah satunya bisa? Mungkin yang ya, saudara mungkin bisa? Kelestarian alam, merusak kelestarian alam dan lingkungan. Salah satu contohnya yang saudara? Mungkin penerbangan hutan secara liar. Ya, ya betul sekali ya. Yang saudara siapa? Pernah saya mengingat nama ya? Eka. Ya, saudara Eka ya, ada benar. Pembangunan ya, dapat merusak kelestarian alam dan lingkungan. Itu salah satunya penebangan hutan. Jadi misalnya investor ingin membangun sesuatu atau membangun pembangunan di hutan, itu membangun hutan juga industri limbah juga ya, pembuangan limbah itu juga dapat merusak alam dan lingkungan. Ya. Selanjutnya pengorbanan dan biaya. Pengorbanan biaya itu artinya, jadi apabila ingin melakukan pembangunan ekonomi, jadi otomatis perlu dana yang banyak, ya, pengorbanan biaya lah, dana yang banyak seperti itu. Ya, ada pertanyaan mungkin intinya saja. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Ya, baik saya lanjut. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pembangunan ekonomi. Di sini ada 2 faktor ya, faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Ya. Faktor ekonomi di sini yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, keahlian atau kewirausahaan, skill, keahlian. Itu ya sumber daya alam yang pertama manusia, terus sumber daya penting modal, keahlian. Itu faktor ekonominya. Sudah dilihat, sudah bisa lihat ini maksudnya. Nah, selanjutnya faktor non ekonomi. Faktor non ekonomi di sini itu yang pertama kondisi sosial kultur, ya kebudayaan non ekonomi. Terus yang kedua keadaan atau kelembagaan, ya kelembagaan yang kedua. Terus yang ketiga keadaan politik, ya kelembagaan itu misalnya keorganisasian. Tadi dalam pembangunan harus ada keorganisasian dulu. Terus keadaan politik itu pembagian kekuasaan lah, siapa yang di atasnya manajer begitu ya, kalau begitu maksudnya.
Kalau bisa lihat sendiri, ini lebih jelasnya lagi kelembagaan badan sosial organisasi. Ya, sampai di sini dulu dari konsep. Tadi ruang lingkup, tujuan, manfaat, ekonomi pembangunan, dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pembangunan ekonomi. Bisa dipahami ya, dari faktor ekonomi dan faktor ekonomi. Selanjutnya kita bahas tentang, nah ini yang terakhir ini, fungsi ekonomi pembangunan. Ya, yang pertama, fungsi dari ekonomi pembangunan itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu meningkatkan produksi barang dan jasa, ya, dalam suatu negara. Maksudnya menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Jadi otomatis ya dari fungsi ekonomi pembangunan, setelah ada ekonomi pembangunan akan menyebabkan pengangguran itu semakin turun karena bertambahnya lapangan pekerjaan, kemiskinan. Terus selanjutnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, dari ekonomi pembangunan dengan adanya ekonomi pembangunan yang maju, otomatis SDM skill pun bertambah, adanya perusahaan banyak didirikan seperti itu. Jadi meningkatlah kualitas sumber daya manusia. Seperti itu ya. Mungkin saudara di sini sudah paham semua. Terbentuknya faktor modal juga ya. Modal itu merupakan awal dari kita untuk misalnya membuat pembangunan ekonomi apa itu salah satunya. Ya. Terakhir adalah mendatangkan bantuan dari dalam negeri dan luar negeri. Nah, bagaimana caranya mendatangkan bantuan tersebut? Yaitu dengan perekonomian kita itu harus baik ya, biar datangnya bantuan dari luar negeri. Oh, ini negaranya ini bagus, karena caranya kita memberikan dana bantuan seperti contohnya ya. Bantuan itu artinya negara lain itu ya itu perekonomiannya semakin berkembang, jadi perekonomian itu harus berkembang dengan baik dan lancar biar kita mendapatkan bantuan dari dalam dan luar negeri seperti itu. Ya, baik, cukup sampai di situ dulu untuk penjelasannya. Ya, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Sebelumnya sesi tanya jawab, saya pastikan dulu saudara ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari yang saya jelaskan tadi. Nggak ada ya, terpaham ya. Sekarang sesi tanya jawab, baru kita akan diskusi. Ini termasuk evaluasi yang akan saya masukkan ke nilai yang masuk nilai tugas ya, kuis ya, sesi tanya jawab. Baik, yang pertama siapa yang ingin bertanya silakan berdiri dan sebutkan nama. Ya, saudara tadi yang dia ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan saya atas nama Dina Sinawa dengan NIM 001. Pertanyaan saya, pembangunan ekonomi seperti apa yang paling optimal untuk diterapkan di Indonesia saat ini? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Tepuk tangan untuk saudara ini dulu. Ada yang bisa menjawab mungkin? Silakan. Ada yang bisa bantu jawab sebelum saya menyimpulkan? Ya, saudara silakan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Nadila Sukmawati dengan NIM 069. Ya, Saya akan menjawab dari pertanyaan dari saudara Evni. Contoh pembangunan ekonomi di Indonesia yang harus dikembangkan sekarang adalah pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil, perbaikan layanan kesehatan, serta pembangunan jalan tol serta moda transportasi dan aspek lain yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Ya, bagus sekali. Ya, ada mungkin yang ingin menambahkan lagi pembangunan ekonomi yang paling optimal? Silakan. Ada? Bisa? Silakan. Ada? Bagaimana saudara ini? Bisa ya? Ya. Baik, saya simpulkan ya. Pembangunan ekonomi yang paling optimal ya untuk negara Indonesia saat ini adalah pembangunan perekonomian yang sangat atau yang harus memfokuskan kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi kita perlu adanya kegiatan-kegiatan yang menguntungkan bagi pihak produsen dan konsumen. Tentunya tidak memberikan dampak buruk, artinya tidak merugikan lingkungan di sekitarnya. Contohnya tadi sudah dijelaskan oleh saudara Nadila, yaitu salah satu kegiatan-kegiatan tersebut yaitu memeratakan akses pendidikan ya, tentunya tingkat pendidikan utama itu ya, karena dengan pendidikan tinggi kita juga akan lebih mudah mencari pekerjaan. Terus yang kedua, layanan kesehatan ya, layanan kesehatan juga, terus pembangunan jalan tol tadi ya, pembangunan jalan tol itu merupakan
juga ya aspek lain yang sangat mempengaruhi lingkungan atau secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Seperti itu ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, ada mungkin lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Mungkin sudah cukup ya dari perkuliahan hari ini. Jadi minggu depan kita akan kembali lagi dengan materi teori-teori ekonomi pembangunan. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak bagi saudara yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini dengan sangat baik dan tentunya dengan semangat yang sangat luar biasa. Baik, absen lagi sebentar akan saya cek. Jadi untuk tugas nanti mungkin tugas hari ini pertemuan pertama mungkin saya nggak berikan tugas ya, karena permulaan soalnya awal pengenalan dulu juga sudah tadi. Jadi mungkin minggu depan baru akan saya berikan tugas ya. Baik. Jadi sekian dari mata kuliah yang saya paparkan